Halo adik-adik semuanya, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan kita sebelumnya ya. Semoga adik-adik tidak bosan-bosan untuk terus belajar, meskipun adik-adik saat ini belajarnya dari rumah dan bisa mencari dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, pelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang fungsi, dan kita masih mempelajari tentang fungsi ya. Nah, yang akan kita pelajari pertama sekali adalah menentukan nilai dari sebuah fungsi. Nah, menentukan nilai dari sebuah fungsi ini kita ada maksud ya. Nah, misalnya jika suatu fungsi dengan f di mana x adalah x ax tambah b dengan x anggota domain daripada f dan rumus fungsi f adalah fx tambah sama dengan ax tambah b. Nah, adik-adik perhatikan ya, di sini ini adalah bentuk fungsi, bentuk fungsi secara umum. Nah, ini akan ada nanti saatnya tidak selamanya digunakan f, tapi ada nanti yang akan menggunakan g, h, atau yang lainnya. Tapi yang biasa dominan biasanya digunakan adalah f, g, h. Begitu ya adik-adik. Nah, kemudian kita punya tujuan untuk mendapatkan menggunakan rumus fungsi ini. Tujuannya apa? Nah, kita punya tujuannya menghitung nilai fungsi ini, yaitu mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau yang disebut dengan kodomain dari himpunan asal atau yang dari domain. Nah, jadi adik-adik kalau kita nanti mengetahui dari rumus fungsinya ini, maka kita bisa menentukan domainnya, kodomainnya, dan range-nya. Ya, itu. Jadi kita dalam mengetahui satu aja rumus fungsinya, domain, kodomain, dan range, itu 3 bisa kita temukan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita perhatikan contoh berikut. Di sini saya ada berikan contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx di mana x adalah 2x kurang 2 pada himpunan bilangan bulat. Nah, tentukan pertanyaannya adalah f1, f2, bayangan negatif 2 oleh f, nilai f untuk x sama dengan negatif 5, nilai x untuk fx sama dengan 8, dan nilai A jika FA-nya sama dengan 14. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Nah, yang pertama, penyelesaian yang pertama. Tadi kan diketahui ya, kita tulis yang diketahui dulu. F di mana X adalah 2X kurang 2. Maka rumus fungsinya adik-adik perhatikan. Jadi bentuk ini ya, kalau adik-adik perhatikan bentuk yang seperti ini, kita sudah dibantu tinggal mengganti menjadi bentuk rumus tanda titik 2, tinggal adik-adik ganti menjadi tanda kurung. Tanda panah tinggal diganti jadi sama dengan. Jadi hanya dua bagian, hanya dua yang diganti. Tanda titik 2 menjadi tanda kurung, kemudian tanda panah menjadi tanda sama dengan. Oke. Nah, itu rumus fungsinya ya. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama. F1. F1-nya tinggal kita masukkan ke dalam rumus fungsinya ini tadi. Nah, lihat di sini F1 berarti seharusnya tadi kan di sini Fx. Maka yang berganti adalah X-nya. Nah, kita ganti X-nya jadi 1. Maka kalau di sini kita ganti jadi 1, otomatis berefek ke yang di sampingnya. Di sampingnya ini kan ada X. Nah, ini kita ganti juga dengan 1, maka menjadi 2 kali 1 kurang 2. Nah, yang berganti adalah yang ada X-nya saja ya adik-adik. Selebihnya tetap. Nah, jadi kalau sudah kita hitung 2 kali 1 kan 2. 2 dikurang 2 maka hasilnya 0. Maka F1 petanya atau bayangannya adalah 0. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan cara seperti ini untuk yang B. Maka kita akan memperoleh F2 itu sama dengan 2 kali 2 kurang 2 sama dengan 2. Jadi di sini X kita 2, maka ini pun berganti. Kalau tadi awalnya 1, dia mintakan F2, maka jadi 2. Oke. Nah, jadi F2 itu bayangannya adalah 2. Nah, itu yang B. Kemudian kita lihat ke yang C.
Nah, yang C tadi diminta adalah eh, bayangan negatif 2 oleh F. Itu sama dengan artinya dengan F negatif 2. Berarti yang dia minta di sini adik-adik, dia minta bayangan negatif 2 oleh F. Berarti dia maksud itu adalah F minus 2. Ya, F minus 2. Maka tinggal kita gunakan seperti penyelesaian yang A dan B. Nah, jadi F minus 2 itu kita gantilah X-nya dengan minus 2, maka di sini pun berganti jadi minus 2. Nah, adik-adik tinggal hitung, maka dapatlah diperoleh menjadi bayangannya adalah negatif 6. Oke, jadi cara yang C sama dengan A dan B tadi ya. Nah, kemudian nilai F untuk X sama dengan negatif 5. Artinya sama, adalah F minus 5. Jadi hanya kalimat kata-katanya saja yang dibedakan ya. Padahal maksudnya sama. Kalau ini tadi bayangan negatif 2 oleh F, berarti yang dia minta itu adalah F minus 2. Nilai F untuk X sama dengan negatif 5. Sama aja nilai F untuk X-nya sama dengan negatif 5. Berarti yang dia minta adalah F negatif 5. Jadi caranya berarti masih sama ya, seperti yang di atas tadi. Maka menjadi F negatif 5 sama dengan X-nya ganti menjadi negatif 5, selebihnya tetap, maka kalau dihitung dapatlah dia negatif 12. Oke, nah kita lanjut. Nilai X sama dengan, nilai X untuk Fx sama dengan 8 adalah, nah itu tadi pertanyaannya ya adik-adik untuk yang E. Nah di sini dia tidak diketahui X-nya di sini berapa sehingga hasilnya 8. Kalau kita tadi yang dari A sampai D, itu kita diberitahu nilai X-nya berapa sehingga kita menentukan hasilnya jadi berapa atau bayangannya berapa. Nah kalau ini kebalikannya, hasilnya diketahui, X-nya berapa ya. Nah sekarang kita gunakan caranya seperti ini. Tadi kan rumus fungsinya fx sama dengan 2x kurang 2 ya. Ini rumus fungsinya. Maka kita ngikuti ini. Fx-nya kan sama dengan 8. Maka menjadi seperti ini. Nah, fx-nya ini kita ganti dengan 8 yang sebelah kanan masih tetap. Karena kan hanya ini yang berganti. Nah, menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan, 8 dan negatif 2 adalah dia sejenis. Maka kita dekatkan. Nah, di sini kan dia negatif ya. Negatif pindah ke kiri menjadi positif. Berarti menjadi gini bentuknya ya. Nah, kita lanjutkan, maka akan diperoleh 10 sama dengan 2x. Nah, dari bentuk seperti ini adik-adik bisa memperoleh nilai x yaitu 10 dibagi 2. Maka x-nya adalah 5. Oke, itu untuk yang E. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang F. Nah, untuk yang F, tadi persoalannya adalah jika nilai A jika FA sama dengan 14. Nah, ini sama dengan yang E tadi ya. Maka rumus fungsinya adalah tadi kan Fx sama dengan 2x kurang 2. Kita lakukan hal yang sama seperti di E tadi ya. Maka FA-nya kan adalah 14. A itu kita ganti, X itu kita ganti dengan A. Ya, sama aja. X kita ganti dengan A, maka FA lah di sini, maka di sini jadi 2A ya. Nanti, sorry ya kalau di sini jadi salah adik-adik ya. Di sini seharusnya adalah A ya, harusnya A. Maka di sini, nah ini adik-adik sudah diganti, berarti FA, tadi ini adalah rumus fungsi kita adalah di sini adalah X tadinya awalnya ya, maka diganti menjadi A, karena pada persoalannya di sini adalah A, maka menjadi FA sama dengan 2A kurang 2. Nah, FA itu adalah 14 sesuai dengan yang diketahui, maka 14 lah di sini. Nah, selebihnya menjadi masih tetap, karena tidak ada perubahan belum ya, itu sama seperti yang di E. Nah, kemudian kita mendekatkan yang mereka sejenis. Nah, di sini adik-adik melihat 14 dengan negatif 2 itu sejenis. Maka karena dia sejenis, adik-adik tinggal menuliskan mendekatkan mereka dengan posisinya yang sama ya. Maka menjadi 14 tambah 2. 14 tambah 2 ya. Ingat kenapa? Karena di sini tadi ya, ini tadi dia itu negatif. Pindah ke kiri menjadi positif ya. Nah, kemudian kita lihat 16 sama dengan adalah 2A ya.
maka A-nya kita peroleh dari 16 bagi 2, maka A kita dapat sama dengan 8. Nah, itu untuk nilai A-nya. Nah, itu contoh yang pertama ya adik-adik. Saya akan berikan contoh yang kedua. Nah, diketahui G di mana X adalah X kuadrat tambah 2. Dengan domainnya, nah perhatikan cara bacanya ya. Dengan domainnya adalah X di mana X besar dari negatif 4 kurang atau sama dengan dari 2. Dan X adalah elemen bilangan bulat. Jadi X kita atau daerah domain kita adalah lebih besar dari negatif 4, kecil atau sama dengan 2. Nah, itu batasnya ya. Jadi dia kasih domain itu dengan batas-batasnya. Nah, tentukan. Nah, untuk yang pertama, tentukan rumus fungsi G ya. Rumus fungsinya apa? Kemudian yang kedua kita lihat adalah tuliskan domain G dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, yang C, tentukan daerah hasil G. Nah, kita jawab satu persatu ya. Untuk yang A, rumus fungsi untuk G adalah tinggal kita ganti aja sama seperti tadi contoh pertama ya. Tinggal kita ganti aja menjadi GX sama dengan X kuadrat tambah 2. Jadi, ini dia. Jadi tadi saya bilang F, H, G ya. Jadi tidak selamanya di sini F ada, dia akan kemungkinan diganti dengan H atau G ya. Nah, kali ini soal kita adalah G. Maka GX sama dengan X kuadrat tambah 2. Itu rumus fungsinya. Kemudian yang B, domainnya. Nah, domain adalah daerah asalnya. Kita daftar dengan berdasarkan syaratnya tadi itu, batasnya kan dimulai dari negatif 3. Kenapa? Karena dibatasi dari lebih besar dari negatif 4. Berarti kalau lebih besar dari negatif 4 berarti kita mulai dari negatif 3 ya. Sampai berbatas kedua. Kenapa? Lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi angka-angka ini adalah daerah asalnya atau domainnya. Oke. Nah, kemudian tentukan daerah hasil dari G. Nah, daerah hasil dari G, maka kita akan menentukan daerah hasil dari atau pasangan-pasangan dari setiap angka-angka ini ya. Nah, untuk daerah hasilnya kita akan tentukan daerah hasilnya. Nah, yang kita tentukan adalah pasangan dari setiap daerah asal ini ya adik-adik. Jadi si minus 3 ini pasangannya berapa? Nah, kita menghitung dulu. Nah, pasangan untuk rumus fungsinya dulu, Gx sama dengan Gx kuadrat tambah 2. Itu tadi rumus fungsinya ya adik-adik. Nah, kita ganti X-nya dengan negatif 3. Nah, karena apa? Karena tadi daerah asal yang pertama adalah negatif 3, maka ganti X-nya dengan negatif 3. X-nya diganti dengan negatif 3, maka menjadi negatif 3X, negatif 3 kuadrat tambah 2 sama dengan 11. Ya. Nah, itu untuk yang G negatif 3 atau pasangan negatif 3 ya. Pasangan yang berikutnya adalah negatif 2 ya. Negatif 2, sini kita ganti X-nya menjadi negatif 2. Nah, ini salah ya adik-adik, ini tertulis 2 kali. Negatif 2, maka negatif 2 kita lakukan seperti yang pertama. Seperti ini tadi, maka ini menjadi negatif 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 8. Ya. Nah, hasilnya 6 ya adik-adik, maka di sini negatif 2 pasangannya adalah 6. Nah, kemudian kita cari pasangan untuk dari negatif 1. Maka negatif 1, kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan pasangannya. Ya, tinggal kita ganti X-nya jadi negatif 1, prosesnya masih sama. Nah, itu pasangannya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang pasangan dari 0. Masih lakukan hal yang sama, maka kita akan peroleh pasangan dari 0 adalah 2. Kemudian, untuk yang 1, juga pasangannya kita tentukan dengan cara yang sama, sehingga pasangan yang 1 adalah 3. Lanjut dengan yang 2, maka 2 itu pasangannya adalah 6. Ya, nah itu. Nah, kemudian kita masuk menentukan rumus fungsi. Nah, adik-adik harus bisa memahami di sini, karena dalam ujian nasional, ini persoalan seperti ini selalu muncul, ya, dalam ujian nasional. Nah,
Untuk menentukan rumus fungsi, adik-adik bisa memperhatikan contohnya berikut ya. Jadi langsung saya berikan contoh aja supaya lebih memahami menentukan rumus fungsinya. Kalau tadi rumus fungsinya diberitahu, kita mencari pasangan-pasangannya. Nah, di sini diberitahu beberapa pasangan, tapi kita disuruh menentukan rumus fungsinya. Nah, contohnya kita lihat. Fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Hx sama dengan Ax tambah B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Tapi jika H negatif 2 sama dengan negatif 4 dan H1 sama dengan 5, tentukan yang pertama nilai A dan B, kemudian rumus fungsinya, dan tentukan nilai H3. Nah, adik-adik tidak bisa langsung ke C atau ke B. Kenapa? Karena harus menentukan nilai A dan B terlebih dahulu, ya. Nah, ini akan membantu kita. Ini membantu kita, dan ini membantu kita. Jadi adik-adik tidak boleh meremehkan yang diketahui ini. Oke, nah kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah tentukan nilai A dan B. Kita menulis dulu rumus fungsi yang diberitahu tadi adalah Hx sama dengan Ax tambah B. Kita akan mencari nilai A dan B-nya. Nah, langkah yang pertama, kita lihat yang diketahui tadi adalah H negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi, negatif 2 pasangannya negatif 4 ya. Nah, ganti X yang ada di sini, ya, X yang ada di sini dengan negatif 2. Kenapa? Karena X ini sudah berganti. Ya, X ini sudah berganti, maka gantilah ini juga dengan negatif 2. Maka menjadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat. H negatif 2 sama dengan A kali negatif 2 tambah B. Jadi A dikali negatif 2 itu adalah negatif 2A. Ya, ditambah B yang lainnya tetap, cuma nanti di sini kamu ganti ya. Ganti menjadi, nah seperti ini bentuknya. Nah, bentuk yang pertama ini adalah persamaan pertama atau persamaan satu. Ya, jadi ini kita mendapatkan persamaan satu. Nah, lakukan hal yang sama untuk H1 ya. H1 sama dengan 5. Jadi kita lakukan seperti ini tadi. Kita lakukan seperti ini tadi, maka akan kita dapat H1 sama dengan A kali 1 tambah B. Ingat ya. Kenapa kita kali A-nyain dengan 1? Karena di sini H1. Oke, karena di sini H1 maka A kali 1. Nah, H1 adalah 5, maka akan kita peroleh persamaan yang kedua adalah 5 sama dengan A tambah B. Ini persamaan kedua ya. Nah, sekarang kita akan melakukan eliminasi. Kita melakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Nah, kita tulis persamaan 1. Persamaan 1 tadi ini. Lalu persamaan 2 ini. Nah, kita menggunakan tanda kurang. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan yang bisa kita hilangkan atau tujuan kita kan eliminasi. Maka harus ada yang kita eliminasi A atau B. Nah, kita lihat di sini ya adik-adik. Kamu bisa perhatikan di sini plus B. Di sini pun plus B. Jadi kalau kita kurangkan, maka B kurang B ini habis. Ya, maka kita eliminasi si B. Ya, kita eliminasi si B, maka habislah dia. Jadi B tidak ada lagi. Maka kita peroleh negatif 9 sama dengan negatif 3A. Ya, negatif 9 sama dengan negatif 3A, maka akan kita peroleh A-nya adalah negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan A-nya adalah 3. Nah, setelah kita dapat A-nya sama dengan 3, kita lakukan substitusi. Substitusikan nilai A sama dengan 3 ke persamaan 2. Saya pilih persamaan 2. Kenapa? Adik-adik boleh bebas memilih persamaan berapa. Saya pilih persamaan 2, boleh. Saya pilih persamaan 1, boleh. Nah, mana yang menurut adik-adik yang paling sederhana? Jadi kalau dia ada persamaan 1 dan persamaan 2, yang paling sederhana adalah persamaan 2 ya. Maka saya gunakan persamaan 2. Maka kita tulis dulu persamaan 2 itu. Nah, ini persamaan 2. A-nya kan tadi udah diperoleh 3. Maka kita gantilah A-nya menjadi 3. Ya, selebihnya masih tetap. Nah, kemudian kita pindahkan 3-nya menjadi ke kiri. Dari awalnya tadi dia positif, pindah menjadi negatif. Ya, maka kita akan peroleh B kita sama dengan 2. Nah, selesai untuk yang pertanyaan A. Karena dia hanya minta nilai A dan B.
ya. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita lanjut untuk rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya, maka awalnya tadi kan HX sama dengan AX tambah B ya. HX sama dengan AX tambah B, A kita tadi sudah dapat, B-nya sudah dapat, maka kita gantilah nilainya, maka rumus fungsinya adalah HX sama dengan 3X tambah 2. Nah, setelah kita memperoleh nilai fungsinya atau rumus fungsinya, maka bisa kita jawab pertanyaan yang C. Yang C tadi kan H3, maka kita gantilah 3 ini, H3 ini di X yang ada di sini. Maka menjadi 3 kali 3 tambah 2, maka H3 adalah 11. Oke, nah demikian pelajaran kita. Untuk mengetahui adik-adik sudah memahaminya atau belum, silakan saya memberikan latihan soal untuk adik-adik kerjakan ya. Semoga adik-adik bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Untuk latihan soal ini, adik-adik silahkan mengikuti cara pengerjaan di contoh soal yang terakhir. Ya, contoh soal yang terakhir yang tadi kita kerjakan ini. Nah, ya, jadi itu sama, adik-adik mengerjakannya ini, tentukan dulu nilai A dan B, lalu dia nanti tentukan rumus fungsinya, barulah dapat ini. Jadi yang ini tadi ya, yang ini, soal yang ini tadi, berarti yang terakhir ya. Nah, sukses selalu adik-adik, semoga nilainya sempurna dan dapat nilai bagus ya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat bertemu kembali.